Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Selvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Di Samarinda, kegegeran terjadi saat seorang pria tercebur dari jembatan Mahkota 2. Kasus COVID-19 di Kabupaten Berau merangkak naik. Kini korban yang terpapar sudah puluhan orang. Seekor kukang di Samarinda dievakuasi petugas damkar setelah terjebak di dalam mobil. Kawasan Jembatan Mahkota 2 Samarinda Senin siang digegerkan oleh peristiwa tenggelamnya seorang pria di Sungai Mahakam wilayah Sungai Kapih, Samarinda Ilir. Pria yang belum diketahui identitasnya itu tenggelam setelah terjun dari atas jembatan. Warga yang mendengar teriakan pria tersebut sempat melemparkan pelampung. Akan tetapi pria tersebut tidak mampu menjangkau dan akhirnya tenggelam ke dasar sungai. Tak lama setelahnya tim SAR gabungan dikerahkan untuk membantu pencarian. Cuma dengar suara teriakan habis itu empasan air. Empasan air ya? Iya. Kirain orang-orang mandi, ternyata orang loncat dari atas. Oh gitu? Iya. Nah terus upaya yang dilakukan tadi Bang apa Bang? Saya cuma bisa ngelemparkan korban itu lifebuoy. Pelampung ya? Pelampung. Terus saya lemparkan dia kurang lebih jarak 1 meter lah. 1 meter? Cuma korban kayaknya nggak ngerespon. Nggak ngerespon? Iya, tangannya cuma ke atas gini, nggak ngerespon. Terus itu tenggelam, kurang lebih 1 menit. Tenggelam ya? Oh gitu. Iya. Ada sempat berenang nggak tadi korban tadi Bang? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuma orang kampung aja tadi tuh. Tapi pas sudah tenggelam, dia mau cari toh. Dia mau cari, dia berenang di situ. Ada sekitar 10 menit dia berenang tadi nggak ada. Nggak ada ya? Sempat dicari. Ini kan Dalam upayanya kali ini tim SAR melakukan upaya pencarian dengan 2 metode, yakni penyisiran permukaan sungai dan penyelaman. Sejauh ini belum diketahui secara pasti identitasnya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Upaya penyelam untuk mencari pria yang tercebur di Sungai Mahakam kawasan Sungai Kapih, Samarinda Ilir Senin siang membuahkan hasil. 2 jam setelah pencarian, pria yang belum diketahui identitasnya tersebut berhasil ditemukan namun sudah tidak bernyawa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan Melkianus Kota menyatakan jasad pria itu ditemukan di sekitar lokasi tenggelam. Selanjutnya jasad tersebut dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Terima informasi dari tim di lapangan bahwa pada pukul 11.30 korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam proses penyelaman dengan jarak tepat di LKP. Untuk itu korban sudah dievakuasi ke rumah sakit AWS Samarinda. Dan dengan ditemukannya korban, maka pelaksanaan operasi SAR kami nyatakan selesai dan kami usulkan untuk ditutup pada pukul 11.50 local time. Kau turun dari langsung di dasar sini ya? Penemuan ini sekaligus mengakhiri operasi SAR gabungan yang berlangsung di dekat jembatan Mahkota 2. Tim SAR juga mengimbau kepada warga yang kehilangan anggota keluarganya untuk bisa datang ke kamar jenazah rumah sakit. Nanti agak sana-sana ya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. No, jangan sampai kau nanti naik di sini ya, kepalaan gini nanti ya.
Satlantas Polresta Balikpapan Senin siang memastikan bahwa pengemudi mobil pengangkut belasan pekerja IKN yang mengalami kecelakaan di kilometer 13 Karangjoang tidak memiliki surat izin mengemudi. Kondisi ini terungkap setelah polisi memintai keterangan pengemudi mobil tersebut. Meski begitu, statusnya belum ditetapkan karena masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Ropiani Senin siang menegaskan, status sopir akan ditetapkan setelah beberapa keterangan tambahan sudah didapatkan. Satlantas Polresta Balikpapan juga akan memintai keterangan perusahaan yang mempekerjakan sopir tersebut. Alamat, masuk di alamat tapi nggak mau dikirim. Gangguan. Mereka adalah pekerja jalan tol IKN di Pulau Balang. Jadi mereka itu tinggal di kilometer 8, kemudian dijemput ya menggunakan mobil beban tadi, ya mobil barang. Kemudian driver ini juga tidak memiliki SIM, jadi sama sekali tidak berkompetensi untuk melakukan menggunakan kendaraan. Gitu. Setiap harinya mereka menggunakan kendaraan itu, informasinya dari driver supir yang kita diambil. Berarti kemungkinan setiap hari itu mereka bolak-balik dari Balikpapan Sepaku gitu ya Bu ya? Iya betul. Oke. Untuk korban sendiri Bu berasal dari daerah mana? Korban ini dia berasal dari Lampung. Oke, ini yang meninggal dunia ya? Ya, yang meninggal dunia, kemudian luka berat itu ada 3 orang, kemudian luka ringan itu ada 4 orang, yang lainnya alhamdulillah selamat. Jadi mereka tidak dibawa ke rumah sakit, mereka istirahat di rumah. Kecelakaan di kilometer 13 Karangjoang Balikpapan Minggu siang yang terekam oleh kamera warga ini memperlihatkan sejumlah pekerja yang terluka, sementara posisi mobil pengangkut masih melintang di jalan. Sebelum dilarikan ke Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo, korban sempat mendapat pertolongan di puskesmas terdekat. Kilometer 13, guys. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dibawa ke puskesmas kilometer 12. Kasiannya. Nih. Demonstrasi damai di halaman kantor Wali Kota Balikpapan pada Senin siang ini digelar oleh petugas medis dan tenaga kesehatan. Pedemo ini berasal dari 5 organisasi profesi kesehatan mulai Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan Ikatan Bidan Indonesia. Aksi ini merupakan dampak dari rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Para tenaga medis dan kesehatan menolak rancangan tersebut karena akan berdampak terhadap layanan medis. Di antara isi rancangan yang ditolak itu adalah masuknya tenaga profesional kesehatan asing, pengambil alihan sertifikasi profesi kesehatan oleh Menteri Kesehatan. Pada hari ini adalah dalam rangka penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law. Rancangan undang-undang yang sementara digodok di DPR Pusat, dan di dalam rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ini ada pasal-pasal yang kami anggap tidak relevan ataupun tidak sesuai ataupun dapat mengancam pelayanan kesehatan di masyarakat. Kami dari Dinas Kesehatan dalam hal ini mendampingi ya agar semua berjalan secara damai. Kita melihat ya mereka memang memasang pita hitam ya sebagai bentuk keprihatinan dari tenaga kesehatan, dan kami juga dari Dinas Kesehatan menjamin agar pelayanan hari ini kepada masyarakat tidak terganggu, dan kami berharap di pusat, karena di pusat juga berjalan hal yang sama dengan ribuan tenaga kesehatan di sana, bisa didapatkan solusi hari ini. Aksi ini diwarnai dengan aksi simpatik dengan membagikan vitamin dan pasta gigi kepada pengguna jalan yang melintas di depan kantor wali kota.
Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.